Nusaybah binti Ka'ab, namanya terpahat dengan indah dalam tinta emas, penuh gemerlap kemuliaan. Suatu hari, Nusaybah sedang sibuk mempersiapkan hidangan dari dapur untuk suaminya, Sa'id, yang beristirahat di bilik tidurnya. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh seperti gunung-gunung batu yang runtuh mengguncang bumi. Nusaybah instingnya langsung berkata, itu pasti tentara musuh. Beberapa hari terakhir, ketegangan memuncak di kawasan Gunung Uhud, dan tanpa ragu Nusaybah meninggalkan segala urusannya dan bergegas ke bilik tempat suaminya tidur. Dengan lembut Nusaybah membangunkan Sa'id. "Suamiku sayang, aku mendengar pekik suara menuju ke Uhud. Mungkin orang-orang kafir telah menyerang," kata Nusaybah. Sa'id masih setengah sadar menyesal. Mengapa bukan dirinya yang mendengar suara itu? Tak berapa lama Sa'id bangun, mengenakan pakaian perangnya, dan bersiap-siap dengan kudanya. Nusaybah menghampiri suaminya menyerahkan sebilah pedang. "Bawalah pedang ini, jangan sampai pulang sebelum meraih kemenangan," ucap Nusaybah dengan mantap. Tak ada keraguan dalam hati Sa'id. Dia segera menaiki kudanya dan terdengarlah derap langkah kuda yang mengarah ke utara. Sa'id meluncur ke tengah medan pertempuran di Gunung Uhud. Di rumah, Nusaybah duduk dengan gelisah. Anaknya, Ammar, yang baru berusia 15 tahun, dan adiknya yang lebih muda memperhatikan ibunya dengan pandangan cemas. Tiba-tiba, seorang penunggang kuda muncul dengan pakaian yang terlihat gugup. "Ibu, salam dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam," ucap penunggang kuda. "Suami ibu Sa'id baru saja gugur di medan perang. Beliau syahid," lanjutnya. Nusaybah tertunduk sejenak dan gumamnya, "Innalillahi, suamiku telah menang perang." "Terima kasih kepada Allah," pikir Nusaybah. Setelah penunggang kuda itu pergi, dia memanggil Ammar dan tersenyum kepadanya. Di tengah tangis yang tertahan, "Ammar, kau lihat ibu menangis. Ini bukan air mata sedih. Aku sedih karena tidak memiliki apa-apa lagi untuk diberikan bagi para pejuang Nabi. Maukah engkau melihat ibumu bahagia?" tanyanya. Ammar mengangguk dengan hati berdebar. "Ambillah kuda di kandang dan bawalah tombak. Bertempurlah bersama Nabi hingga kaum kafir terhapus," kata Nusaybah penuh semangat. Mata Ammar bersinar-sinar. "Terima kasih ibu. Inilah yang aku tunggu. Sejak tadi aku ragu seandainya ibu tidak memberi peluang. Aku tidak akan bisa membela agama Allah," kata Ammar dengan rasa syukur. Anak Nusaybah yang berbadan kurus mengikuti jejak sang ayah tanpa ketakutan di wajahnya. Di hadapan Rasulullah, Ammar memperkenalkan diri dan menyatakan niatnya untuk menggantikan ayah yang gugur. Rasulullah pun terharu dan memeluknya. Hari pertempuran terlalu cepat, dan berita dari pasukan Islam tiba. Seorang utusan berkuda menuju rumah Nusaybah. Wanita tabah itu menunggu dengan gelisah, dan ketika utusan belum membuka suaranya, Nusaybah bertanya apakah anaknya gugur. "Innalillah," jawab utusan itu menunduk sedih. Nusaybah bergumam, "Betul innalillah, aku sedih bukan karena kehilangan, tapi karena aku tidak bisa memiliki lagi yang bisa kubanggakan untuk para pejuang Nabi. Siapa lagi yang akan kuberangkatkan?" Tiba-tiba Ammar muncul di samping ibunya. "Ibu, jangan remehkan aku. Jika engkau mengizinkan, aku akan membuktikan bahwa aku adalah putra seorang ayah yang gagah berani," kata Ammar penuh ambisi dan semangat. Nusaybah terperanjat memandang putranya yang tidak takut akan tantangan. "Kau tidak takut, nak?" tanya Nusaybah. Ammar tersenyum yakin, dan tanpa ragu ia meloncat ke atas kudanya, menggelengkan rambutnya. Senyum bersemu terhias di wajahnya. Ia berkuda menuju medan pertempuran, menunjukkan kemampuannya. Pemuda berusia 13 tahun itu telah mengempaskan nyawa-nyawa orang kafir, hingga akhirnya saat tak terkalahkan, tiba anak panah menancap di dadanya. Ammar tersungkur, mencium bumi, dan menyerukan Allahu Akbar. Rasulullah memberangkatkan utusan ke rumah Nusaybah untuk menyampaikan berita kematian.
Nusaibah meremang bulu kuduknya dan dengan berat hati berkata, "Hai utusan, kau saksikan sendiri, aku tidak memiliki apa-apa lagi, hanya diriku yang tua ini. Izinkan aku ikut bersamamu ke medan perang." Utusan itu mengerutkan keningnya. "Tapi engkau wanita," katanya. Nusaibah tersinggung. "Engkau meremehkan aku karena aku wanita. Apakah wanita tidak boleh masuk surga melalui jihad?" Tanpa menunggu jawaban, Nusaibah bergegas di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengendarai kudanya. "Rasulullah, aku sudah siap. Engkau yang dimuliakan Allah, belum masanya wanita mengangkat senjata untuk berperang. Rawatlah dulu prajurit yang terluka itu. Ketahuilah, pahalanya sama dengan ikut berperang," ujar Rasulullah. Nusaibah bergegas untuk merawat para pejuang yang terluka di hari itu. Sedang sibuk merawat prajurit yang terluka, Nusaibah melihat pasukan muslimin terpukul mundur. Inisiatif Nusaibah masuk ke pertempuran dan bersegera menuju Rasulullah, melindungi dan menjadi tameng bagi Rasulullah. Ia menjadi rela terkena sabetan pedang, hujaman anak panah dan tombak demi melindungi Rasulullah. Ia pun banyak terluka. Tak lantas habis di situ, tiba-tiba terdengar teriakan dari musuh, "Beritahu aku di mana posisi Muhammad. Aku tak selamat kalau dia selamat," teriaknya lantang. Sementara pasukan lain sibuk dengan perangnya masing-masing, seorang musuh terkuat mengendarai kuda bersama sejumlah pasukan, menyerang Nusaibah dengan satu hujaman sampai merobek dalam ketiaknya. Nusaibah tak tinggal diam. Dia membalas dengan beberapa pukulan ke arah musuh. Tapi itu terkesan sia-sia karena musuh menggunakan baju besi. Saat itu ia tak memiliki senjata apa-apa, bahkan perisai. Lalu seorang yang bersandar karena terluka berat, namun ia memiliki perisai. Ada yang mengatakan, "Lemparkan perisaimu pada orang yang berperang." Ia pun melemparkan perisainya. Diambilnya perisai tersebut oleh Nusaibah dan dijadikan perisai untuk melindungi dirinya dan Rasulullah. Para penunggang kuda itu hanya berhasil melakukan beberapa hal pada kami. Kalau saja mereka infanteri atau pasukan perjalan kaki seperti kami, pastilah kami berhasil menghajar mereka, insya Allah, ujar Nusaibah bercerita. Seorang pasukan berkuda datang lalu menyabetku. Aku tangkis dengan perisai. Ia tak berhasil berbuat apa-apa dengan sabetan pedangnya. Saat ia berbalik, aku berhasil menyabet betis kudanya. Ia pun jatuh terlentang. Seorang yang melukai putraku terlihat datang. Rasulullah berkata, "Ini dia orang yang melukai putramu." Lalu aku cegat dia dan kutebas betisnya. Ia pun tersungkur. Kulihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum sampai kulihat gigi gerahamnya. Beliau berkata, "Lanjutkan Umarah." Lalu kami serang orang itu. Kami bunuh dia dengan senjatanya sendiri. Nabi mengatakan, "Segala puji bagi Allah yang memberimu kemenangan dan membuatmu bahagia karena telah menuntaskannya. Kulihat kebahagiaan di matamu." Sehari setelah perang Uhud, ternyata utusan Rasulullah berseru mengajak menghadang musuh di Hamrul Asad. Nusaibah yang mendengar seruan tersebut langsung menyumbat lukanya dengan pakaiannya guna menghadang musuh di Hamrul Asad. Namun upayanya itu tak mampu menghalau darah yang keluar. Luka di ketiaknya terlalu parah dan dalam. Berlalulah satu malam dengan kondisi menahan sakit luka-luka yang ia alami. Sekembalinya dari pertempuran Hamrul Asad, Rasulullah tidak memasuki rumahnya, hingga sampai beliau mengutus Abdullah bin Ka'ab al-Mazini menemui Nusaibah. Ia bertanya tentang kondisinya. Nusaibah mengatakan, ia dalam kondisi baik-baik saja. Mendengar kabar tersebut, Rasulullah pun senang. Kemudian juga Nusaibah ikut serta dalam beberapa peristiwa penting lainnya, seperti Perang Uhud, Perang Hudaibiyah, Perang Khaybar, Umar Qaddah, Fatu Mekah, Perang Hunain, Baiat Ridwan, dan Perang Yamamah. Di Perang Yamamah yang terjadi di Jazirah Arab pada wilayah Yamamah,
antara Khalifah Abu Bakar melawan Musailimah Al-Kadzab yang mengaku sebagai nabi. Tentu saja ia adalah nabi palsu. Nusaibah cukup menderita, tangannya tertebas musuh hingga terputus. Bahkan di hari itu ia menderita 12 luka. Saat itu Nusaibah bersama orang-orang Ansar tiba di medan laga. Nusaibah beserta pasukannya perangi pengikut nabi palsu ini selama 1 jam. Nusaibah yang memang terkenal ahli dan ganas dalam berperang, lalu masuk mengincar Musailimah Al-Kadzab, sang nabi palsu. Kemudian datang seorang laki-laki dari pengikut Al-Kadzab, muncul lalu membabat tangannya hingga terputus. Nusaibah tidak mempedulikan itu, padahal tangannya sudah terputus dan berlumuran darah. Sampai ia mendengar Musailimah Al-Kadzab telah terbunuh. Lalu datang putranya bergegas menutupi luka Nusaibah dengan bajunya. Nusaibah berkata pada anaknya, "Kau yang membunuhnya, putraku?" Ia menjawab, "Iya, ibu." Lalu Nusaibah sujud syukur kepada Allah. Putranya adalah Abdullah bin Zaid bin Ashim. Ummu Umarah pernah datang menemui Nabi SAW lalu berkata, "Kuperhatikan banyak hal diberikan kepada laki-laki dan sedikit lagi untuk perempuan. Mengapa demikian?" Kemudian turunlah firman Allah, "Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sadar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar." Quran Surat Al-Ahzab 35. Penghormatan Umar pada Nusaibah. Damrah bin Said mengatakan, dihadapkan kepada Umar bin Khattab sejumlah kain. Di antaranya terdapat kain yang baru dan lebar. Lalu ada yang berkomentar, "Kain ini benar-benar mahal, demikian dan demikian. Sekiranya Anda berikan kain ini untuk istri dari putra Anda." Umar menanggapi, "Ada 2 hal yang tidak akan kuhadapkan pada Ibnu Umar. Berikan kepada orang yang lebih berhak dari dia dan istrinya. Berikan pada Ummu Amarah Nusaibah binti Ka'ab, karena aku mendengar Rasulullah bersabda di hari Uhud, tidaklah aku menoleh ke kanan dan ke kiri, kecuali kulihat dia berperang melindungiku, Ummu Amarah." Subhanallah, Allahumma salam bisawab.